Halo Mitra Coder Indonesia, senang sekali berjumpa dengan Anda pada kesempatan kali ini dan kita akan melanjutkan kembali tutorial kita mengenai menampilkan grafik di dalam halaman web menggunakan chart.js. Oke, nah di pertemuan pertama sekali mengenai chart.js kita telah membahas bagaimana suatu contoh yang sangat sederhana untuk menampilkan grafik berbentuk garis. Oke, di pertemuan keduanya kita sudah membahas bagaimana membaca data dari database dengan menggunakan JavaScript Ajax. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana membaca data melalui JavaScript Ajax dan menampilkannya melalui grafik chart.js. Oke, tetapi bentuk grafiknya adalah grafik batang. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pengkodian kita. Saya menggunakan Sublime Text. Ini dia. Nah, di sini ada sebuah halaman, saya beri nama 04.html. Oke. Di dalam 04.html, di dalam bodinya ada sebuah div utama seperti ini. Dan kemudian ada sebuah div pendukung lainnya di dalam ini. Dan yang perlu kita perhatikan adalah yang ini nih, yang div yang di tengah ini. Di dalamnya ada sebuah komponen HTML bernama canvas, di mana canvas ini diberi ID grafik, yang nantinya di dalam canvas ini akan tergambarlah grafik berbentuk batang dengan menggunakan chart.js dan datanya diambil dari database. Kemudian file 04.html ini akan kita lengkapi, akan kita konekkan dengan JavaScript-nya. Itu pertama sekali kita ketik script type text JavaScript. Yang pertama ini, baris pertama script ini kita akan atur source-nya di folder JS dan kita konekkan dengan library chart.js-nya, yaitu chart.js, yaitu ini dia. Jadi ini folder JS, di dalamnya ada chart.js dan ini dia. Oke. Kemudian kita konekkan juga dengan file JavaScript yang nantinya akan kita lengkapi dan kita atur source-nya di JS dan kita beri nama 04 ajax.js. Oke. Nah, kebetulan file 04 ajax.js sudah saya siapkan yang ini. Nah, kalau saya buka, ini dalam keadaan masih kosong. Nah, di 04 ajax.js ini kita akan melengkapi proses pertama sekali. Dia akan menjalankan Ajax, kemudian objek Ajax membaca database melalui pemrograman PHP. Setelah dibaca, dikembalikan lagi ke objek Ajax-nya, dan ketika objek Ajax-nya menerima data, dia akan dipilah-pilah dalam bentuk array, di mana data ini dibagi dua, yaitu satu nama data dan isi data. Nama data dan isi data ini kemudian akan ditampilkan melalui grafik chart.js-nya di halaman web, dan grafiknya berbentuk batang. Oke. Pertama kali kita akan buat sebuah function, kita namakan function tampil data. Kemudian di sini di dalam tampil data ada parameter, namanya kita beri nama posisi. Oke. Di dalam function tampil data ini kita akan sediakan sebuah beberapa, yaitu seperti ini. Pertama, saya sediakan sebuah variabel bernama nama kolom dan tipenya array. Nah, gunanya ini apa? Variabel nama kolom ini nantinya akan mengisi keterangan di grafiknya, yaitu keterangan di bawah itu, di sumbu koordinat X. Kemudian variabel bernama nilai yang juga tipenya array akan mengisi informasi di grafik batang nanti untuk koordinat Y. Jadi
nama kolom untuk koordinat X, dan var nilai untuk koordinat Y. Kemudian saya sediakan variabel untuk Ajax-nya, saya beri nama var X HTTP dengan perintah new XML HTTP request, di mana X HTTP ini nantinya akan membaca data ke database dengan bantuan script PHP. Kemudian kita akan lengkapi pengkodian Ajax ini seperti ini. Nah, ketik var XHTTP ini kemudian kita akan beri function namanya onReadyStateChange, yaitu functionnya diisi seperti ini sama dengan function. Nah, ini dia function-functionnya di sini. Nah, yang paling penting kita ketahui di sini adalah if status dari X HTTP. Ada dua yang diperiksa, yaitu ready state apabila sama dengan 4 dan xhttp.status sama dengan 200. Ini menyatakan bahwa apabila ready state 4 dan status sama dengan 200, berarti fungsi PHP yang dihubungi oleh Ajax ini berhasil mengirimkan nilai. Itu maksudnya. Jadi begini, pertama didefinisikan XHTTP, objek Ajax-nya, kemudian objek Ajax-nya diberi function di sini, kemudian objek Ajax-nya disuruh membuka, yaitu fungsi PHP-nya. Nanti kita akan jelaskan di sini, yaitu di dalam folder in, nama file PHP-nya adalah peserta ujian PHP, dan kemudian objek XHTTP-nya akan diaktifkan dengan perintah send. Oke. Nah, sekarang kita ke peserta ujian PHP. Peserta ujian PHP itu di dalam folder in. Nah, ini dia, ini in, ini dia isinya. Seperti biasa, kalau Anda sudah biasa membuat program di PHP dan connect ke database, pasti Anda mengenal baris-baris berikut ini. Saya sediakan di sini sebuah variabel data tipenya array. Kemudian saya memerintahkan MySQL untuk connect ke database, dan database-nya bernama DB Ajax. Jadi kalau kita buka database-nya di localhost melalui phpMyAdmin, ini dia DB Ajax-nya. Sorry, harus login karena telah agak lama sudah dibuka. Nama database-nya DB Ajax, dan yang akan dibaca itu ini tabel peserta, T peserta. Tabel peserta adalah ini, di mana fieldnya adalah peserta ID, nama, dan jumlah ujian. Ini dia MySQL Connect. Kemudian MySQL memilih database namanya DB Ajax yang sudah kita definisikan di sini, DB Ajax. Kemudian hasilnya adalah result MySQL query. Perintahnya adalah memilih field nama dan jumlah ujian dari tabel T peserta. Kemudian dilakukan perulangan dengan fungsi while, mengambil datanya dengan cara untuk mengambil datanya, di mana datanya dikirim dengan perintah push, array push ke dalam folder data yang sudah kita definisikan di sini, di mana jenis-jenis datanya diberikan parameter sebagai parameter nama, diisi adalah row 0 itu adalah nama ini, dan parameter jumlah di dalam array diberi isinya row 1. Row 1 itu jumlah nilai ujian. Setelah melakukan perulangan berulang-ulang, selesai mengisi data, maka data di sini dikirim dengan perintah echo JSON encode. Setelah dikirim lewat perintah echo JSON encode, maka data tersebut terkirim kemari. Data tersebut terkirim kemari dan nanti diolah di bagian yang ini. Jadi kita akan melengkapi pengkodian di sini nih. Kita kemari.
Oke, apabila ready state-nya 4 dan statusnya adalah 200, maka fungsi tersebut berhasil mendapatkan data, dan data tersebut akan diolah di bagian ini. Nah, pengkodeannya seperti ini. Kebetulan saya sudah buat duluan, hanya tinggal saya pastekan dan saya akan terangkan pelan-pelan. Ini dia. Jadi data yang dikirim melalui ini dari PHP-nya itu diterima di sini. Nah, data tersebut kemudian kita tumpahkan dalam sebuah variabel namanya OBJ. Ini saya buatkan OBJ karena dikirim melalui JSON, ini JSON input, maka data JSON itu kita pecah dulu. Oke, JSON parse. Nah, inilah dia sebenarnya datanya yang dikirim itu. HTTP response text, kemudian kita pecah dengan JSON dan dipindah ke dalam OBJ. Sekarang variabel OBJ ini sudah berisi array, jumlah array, tapi array ini harus kita pilah-pilah dulu. Nah, cara pemilahannya seperti ini, menggunakan for. Saya buatkan sebuah perulangan for di sini. Var i sama dengan 0 sampai dengan i lebih kecil dari jumlah array yang ada di objek. Ini dia jumlah array, object length ini jumlah array. Nah, ini variabel nama kolom kita isi. Nama kolom kan sudah saya definisikan di sini sebagai array dengan perintah push. Yang apa yang diisi adalah data ke i berparameter nama. Oke. Kemudian variabel nilai akan kita isi juga dengan perintah push, di mana data yang diisi adalah objek ke i dengan parameter jumlah. Oke. Setelah berulang-ulang nama kolom dan nilai sudah berisi, kemudian kita aktifkan sebuah variabel. Saya beri nama ctx. Ctx adalah objek pengenal untuk kanvasnya. Nah, dengan cara perintah dokumen get element by di posisi. Oke. Nah, posisi ini nama kanvasnya nanti, nama ID dari kanvas tersebut. The get content today. Ini maksudnya menggambarnya secara 2 dimensi. Grafiknya nanti 2 dimensi itu. Kemudian saya sediakan variabel data di mana data ini beberapa parameter di dalamnya. Labels, ini dia variabel labels ini menyatakan judul-judul dari koordinat X. Nah, koordinat X itu sudah diisi melalui ini, nama kolom. Ini yang diisi berulang-ulang tadi. Nah, ditumpahkanlah nama kolom ke dalam labels. Dataset adalah bagaimana tampilan dari grafik tersebut, seperti ini, fill color, warnanya, stroke color, garis pinggir dari grafik batang itu, kemudian point color ini adalah menunjukkan titik koordinat, kemudian point stroke color, point highlight fill, point highlight stroke, seperti ini. Nah, kemudian yang paling penting adalah ini, datanya apa? Yang ini nanti ditampilkan di koordinat Y. Nah, datanya ini sudah kita isi secara berulang-ulang melalui ini, nilai push yang ini. Oke, kan sudah dengan perulangan ini, maka nama kolom dan nilai terisi. Nah, kita tumpahkanlah isi dari variabel nilai ini ke dalam parameter data. Oke. Nah, setelah ini semuanya terisi semua, maka kita aktifkan variabel chart. Oke, variabel chart, ini chart JS-nya ya, maksudnya ya. Dengan perintah new chart ctx. Dengan perintah ini menyatakan bahwa chartnya akan ditampilkan di kanvas di ctx. Ctx ini kan sudah kita definisikan di sini. Ctx ini adalah menyatakan kanvasnya dengan ID mana. Kemudian tipe grafiknya adalah bar, dan di dalam variabel bar ini adalah data ini, yang ini semua
kita sudah isi di sini. Jadi CTX-nya di sini, chart CTX, datanya di sini, bar data. Oke, kita Ctrl S dulu, kita simpan, kemudian kita ke 04 HTML. Grafik ini nantinya tampil setelah semua komponen di dalam body ini sudah tampil di browser. Jadi cara mengaktifkannya seperti ini, body onload, maka yang berjalan adalah fungsi ini, tampil data. Oke. Tampil datanya di mana? Di sini dia akan, di sini ada parameter posisi. Posisi ini menyatakan di mana canvas ID-nya. Nah, canvas ID-nya kan ini. Oke. Nah, ID-nya adalah grafik. Jadi kita tuliskan di sini grafik. Oke. Kita tutup. Oke, seperti ini. Kita simpan dengan Ctrl S. Kita ke browser sekarang. Kita akses aplikasi ini. Localhost. Di dalam folder chart.js namanya 04 HTML. Oke. Sudah berhasil. Jadi inilah bentuk grafiknya dengan grafik batang. Di sini Andi 12 ujian, Tony 2 ujian, Ilham 7 ujian, Yahya 8 ujian, dan Wati adalah 3 ujian sudah selesai. Beginilah tampilannya dengan grafik batang dan datanya diambil dengan Ajax dan Ajaxnya bekerja sama dengan PHP untuk membaca file database tabel peserta ini. Oke, demikianlah rekan-rekan coder tutorial kali ini, dan kita akan lanjutkan tutorial chart.js di pertemuan berikutnya dengan jenis grafik yang berbeda. Sampai jumpa.